Shalom, kami menyapa kita semuanya sidang jemaat Tuhan Healing Insight yang berada di lantai dasar, Oma-oma dan para pengasuh yang kami kasihi, dan kami juga yang berada di lantai 2 dan juga keluarga sidang jemaat Healing Insight yang berada di rumah. Kita mau beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa ini, memberikan waktu kita sejenak untuk menyembah Dia dan bersyukur kepadanya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di bulan yang baru ini Tuhan. Penyertaan Tuhan selama bulan Mei, Kau sudah nyatakan dalam setiap kami. Dan sungguh kami harus mengaku kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai seluruh hidup kami. Jika kami bisa ada dengan kondisi yang begitu baik hari ini pun, itu karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu berpaut kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu percaya kepada setiap firman-Mu. Dan ajar kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah untuk sore hari ini, waktu yang begitu singkat ini, kami mau serahkan segala kepujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang layak menerimanya. Kau menolong setiap kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di lantai 1, lantai 2, bahkan juga yang di rumah. Biarlah Roh Kudus yang sama yang menolong kami, untuk kami bisa menyembah Engkau dan mengagungkan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau datang ke dalam hadirat-Nya. Tiada tempat lebih indah selain di dalam hadirat-Nya. Bersama dengan Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan ku menyangka kudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku lebih dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
menyatakan pengakuan-Mu dan syukur-Mu kepada-Mu. Mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa bahagianya kami bersama-Mu di dalam hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ajar kami itu selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami itu selalu berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih padamu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami beri hormat bagi-Mu. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Haleluya. Kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar selalu bersyukur kepada-Mu. Karena kami tahu dan kami yakin akan firman-Mu. Rancangan yang terbaik Kau nyatakan bagi setiap kami anak. Ajar kami bersyukur Tuhan. Sekecil apapun itu dalam hidup kami. Kami tahu itu terjadi karena kebaikan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami itu tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan bersyukur kami mengakui Engkau dalam seluruh hidup kami. Dengan bersyukur firman itu akan bekerja dalam setiap hati kami. Dengan bersyukur kami mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi
bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa, sungguh benar bahwa hanya Engkaulah pintu bagi setiap jalan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami umat-Mu Healing Sight sungguh mengakui bahwa Engkaulah menjadi sumber pengharapan dan pintu dalam hidup kami. Tetapi sering kami lupa akan Engkau. Seringkali kami melupakan hanya Engkau menjadi sumber pengharapan dan pintu atas segala setiap permasalahan kami. Oh, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih buat sore hari ini, Engkau masih mengingatkan kami kembali untuk datang kepadamu, untuk mengakui hanya Engkau yang menjadi satu-satunya Allah bagi kami. Terima kasih waktu yang indah ini Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami manjatkan doa kami kepadamu Bapa. Berilah kami iman untuk kami memahami akan firman-Mu, sehingga kami kuat dan iman kami semakin bertumbuh mengenal Engkau ya Allah. Terpujilah nama-Mu, umat-Mu baik yang di rumah maupun yang di lantai bawah maupun yang kami yang di ruangan ini. Engkau yang menolong kami, memberikan pertolongan dan Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di lantai bawah dan kita yang di ruangan ini. Kemurahan Tuhan itu tak henti-hentinya ada dalam hidup kita. Amin. Dan terus menerus kita nikmati. Dan sesungguhnya kita patut untuk datang kepada Dia membawa segala apa yang terbaik dalam hidup kita. Baik kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita, omong yang tidak bisa membaca bisa dapat mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba
siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Ayat ini mungkin sudah bolak-balik ya kita baca dan kita dengar juga. Dan bukan lagi suatu hal yang baru yang kita dengar. Ketika saya membaca ini, saya mengingat ataupun saya melihat bagaimana seseorang yang dipenuhi dengan yang namanya kasih mula-mula. Saya coba mengingat seseorang yang dipenuhi dengan kasih mula-mula. Tentu kehidupannya dia itu penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, seakan-akan segala sesuatu mudah bagi dia. Dimana kalau kita dan saya coba melihat juga ketika seseorang yang dipenuhi dengan kasih mula-mula, seorang anak muda yang masuk di sekolah teologi seperti itu, penuh sukacita sekali. Segala peraturan yang ada itu mudah bagi dia. Gampang dan tidak berat bagi dia untuk melakukan itu. Tetapi ketika perjalanan demi perjalanan, hari demi hari, jam demi jam, yang harus diperhadapkan bagi dia, ternyata anak muda yang masuk di sekolah teologi ini tidak selamanya dia menganggap bahwa peraturan ataupun hal-hal yang ada di sekolah tersebut mudah bagi dia. Dan bahkan tidak jarang akan mengatakan, ini gak bagus bagi saya. Berbeda jawaban di mana ketika dia baru masuk dan ketika dia di dalam perjalanan kehidupannya untuk dididik di tempat itu. Ini gak bagus bagi saya. Ini terlalu berat bagi saya. Nah, saya mencoba melihat di dalam ayat ini apa menjadi hubungannya. Di dalam pasal ini, di dalam kitab Yohanes ini, ada percakapan yang sangat indah antara orang Yahudi dengan Yesus. Orang-orang yang mencoba mempertanyakan keberadaan Yesus, sebenarnya itu siapa kamu? Kamu itu siapa loh? Kok begitu mudahnya kamu mengatakan hal-hal yang luar biasa di luar pikiran kami, di luar kebiasaan kami. Dan coba kita lihat di dalam ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yesus bersaksi. Yesus menceritakan hal yang benar. Tapi suatu hal yang sangat berbeda di dalam cerita ini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya. Kita coba garis bawahi kata banyak orang percaya. Dan ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Loh, mungkin kita bertanya, mereka sudah percaya, tapi mengapa masih Yesus mengatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku? Oh, jangan salah. Kalau kita baca di dalam ayat seterusnya, ayat 59, ayat terakhir, sebenarnya kepercayaan mereka bukan kepercayaan sejati, tetapi masih ragu-ragu.
Belum sepenuhnya mereka menaruh pengharapan kepada Yesus. Belum sepenuhnya bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi mereka. Kepercayaan yang masih nanggung-nanggung. Seperti hal yang saya katakan tadi, kasih mula-mula yang dimiliki oleh seorang anak teologi itu. Betul dia memang udah penuh kasih mula-mula. Tetapi kehidupannya tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kehidupannya tidak menyukai firman Tuhan. Makanya Yesus menguatkan mereka. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Ini penting bagi kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak cukup hanya memulai dengan baik kalau kemajuan tidak ada. Tidak cukup hanya mulai dengan baik, tapi tidak ada yang namanya progres, tidak ada yang namanya suatu pertumbuhan. Tidak cukup saya mengatakan, saya pribadi, saya percaya, tapi saya tidak suka kepada firman Tuhan, tapi saya tidak suka untuk ibadah. Saya sama seperti orang Yahudi ini. Di kesempatan yang indah ini, kita juga diingatkan kembali, mungkin berulang kali kita juga mendoakan sesuatu, tetapi seakan-akan tidak ada jawaban. Disinilah kita diuji, bagaimana kepercayaan saya untuk tetap setia dalam doa tersebut. Tetap percaya, tetap setia. Kita tidak akan tahu kebenaran itu seperti apa jikalau saya tidak melakukan kebenaran itu. Saya tidak tahu yang benar. Saya tidak tahu mencuri itu salah kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Saya tidak tahu berbohong itu salah kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Saya juga baru menikah, saya tidak akan tahu yang namanya kebahagiaan nikah itu kalau saya tidak belajar akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan, baik yang di bawah maupun yang kita di rumah, betullah yang dikatakan oleh Yesus ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita bisa dikatakan seorang murid Tuhan jikalau saya menyukai firman Tuhan. Saya tidak bisa membuat suatu membuat hanya sebagai saya hamba Tuhan, pasti saya suka firman Tuhan, belum tentu. Saya percaya karena saya hamba Tuhan. Belum tentu saya juga menjadi penyuka firman Tuhan. Setiap kita orang percaya bertanggung jawab atas dirinya terhadap firman Tuhan. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhanlah yang membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhanlah yang membuat kita mengerti bagaimana kita harus bertindak. Firman Tuhanlah yang membuat saya mengerti sehingga kebijaksanaan dan hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat saya sharingkan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, kita tidak cukup hanya memulai dengan baik kalau kemajuan itu tidak ada dalam hidup kita. Kita tidak cukup hanya berkata aku sudah percaya, tapi kita membiarkan firman Tuhan begitu saja dan kita tidak ada secara pribadi untuk membaca firman Tuhan sehingga tidak ada kemajuan. Tuhanlah memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Tuhan berkati, serahkan kepada Bapak Gembala. Terpujilah Tuhan, seluruh Healing Insight Family.
sidang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita bersyukur telah memasuki bulan yang baru pada hari ini, tanggal 1. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati negara kita. Hari ini hari lahirnya Pancasila juga. Kita doakan supaya NKRI tetap utuh dan dasar negara kita Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga. Kita berdoa juga untuk anak Yosika Immanuela dan Gabriel Xavier Yui Yosike. Kita doakan karena sejak lahir belum pernah didoakan, diserahkan kepada Tuhan, supaya anak ini ditolong Tuhan, cucu dari Ibu Tsunami. Kita doakan juga anak-anak kita yang mencari sekolah, yang mencari pekerjaan. Kita doakan saudara Moses, saudari Tari, dan saudara Andre yang akan menikah ya. Ada lagi pokok doa yang lain? Oh, anak-anak yang ujian mulai besok anak-anak ujian supaya Tuhan berikan hikmat. Mari kita berdoa syafaat. Kepadamu Allah yang hidup kami percaya, kepadamu Allah yang hidup kami berharap, karena Engkau hikmat-Mu, pikiran-Mu, dan semua rancangan-Mu tak terselami, maka hanya kepada Engkaulah Tuhan kami berharap. Kami yang lemah tak berdaya ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan anugerahkan Pancasila sebagai dasar negara tetap sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun hari lahir Pancasila. Luar biasa Tuhan, biarlah tetap Pancasila, NKRI, dan juga keberagaman, tetapi kami satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Biar tetap itu menjadi landasan. Undang-Undang Dasar 45 memperkokoh bangsa dan negara kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu kami ada di negeri ini Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Kami bersyukur untuk semua kebaikan. Untuk anak-anak kami yang sedang ujian besok dan seterusnya, anak-anak kami yang sedang mencari sekolah Tuhan, dan juga yang mencari pekerjaan. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Engkau memberi hikmat kepada mereka di tengah-tengah kerja keras mereka belajar untuk menyelesaikan ujian-ujian yang akan mereka hadapi. Biar mereka teguh hatinya, biar imannya muncul sehingga ujian ini justru mereka gunakan menjadi kesempatan membuktikan bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sangat-sangat serius dalam ujian dan berprestasi. Kami doakan Tuhan supaya sekolah anak-anak kami bisa didapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami doakan pekerjaan untuk sidang jemaat yang mencari pekerjaan campur tangan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menikah. Terima kasih untuk calon-calon pasangan nikah mereka yang sudah Tuhan karuniakan, untuk Andre bersama dengan Tari Tuhan, dan juga Moses bersama dengan Fani. Kami doakan Tuhan rencana-rencana pernikahan mereka pada waktu-waktu mendatang. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Masa-masa mereka mempersiapkan pernikahan ini tentu ada banyak kesulitan, ada banyak kebutuhan. Tuhan, kami serahkan campur tangan atas hidup mereka. Tolong Tuhan, biaya yang dibutuhkan juga Engkau mencukupkan. Katekisasi pranikahnya Tuhan, berikan firman-Mu, arahan-arahan dari para hamba Tuhan. Dan juga Tuhan, cinta kasih dari Tuhan melimpahlah di dalam hati mereka menjelang pernikahan mereka ini. Terima kasih juga untuk pernikahan Ones pada hari ini di Sumatera yang sudah berjalan dengan baik.
Kami berdoa dan memohon pertolongan untuk anak kami Yosika, Emanuela, Gabriela, Xavier yang belum diserahkan kepada Tuhan dan hari ini rindu untuk didoakan. Kami bawa kedua anak ini dalam tangan-Mu Tuhan. Jangan hanya neneknya yang mengasihi Tuhan, tapi biarlah juga papa mamanya mencintai Engkau Tuhan, supaya tahu membawa anak ini semakin dekat kepada Tuhan. Diberkatilah kedua anak ini. Pada waktunya Tuhan, biarlah mereka diserahkan kepada-Mu, kepada gereja-Mu sebagai milik kesayangan-Mu. Pelihara dengan kesehatan. Jika ada sakit penyakit yang mengganggu, kuasa kegelapan yang mengintimidasi, kami patahkan dalam nama Yesus. Yosika dan Gabriela adalah anak Tuhan. Hari ini didoakan dan diserahkan kepada Yesus Kristus. Nama-Mu Tuhan melekat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak remaja muda kami. Hamba tidak bisa sebut satu persatu mulai dari usianya yang sudah remaja muda, dewasa, anak-anak. Tuhan pelihara mereka dengan sukacita. Kerinduan untuk mengenal Tuhan, Engkau terus limpahkan di dalam hati mereka. Kami rindu gereja-Mu di tempat ini bisa bertumbuh dan berkembang. Banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai gembala sidang. Untuk memanggil domba-domba-Mu yang hilang dan yang tersesat untuk datang kepada Tuhan. Hari-hari mendatang penuhilah rumah ini dengan jiwa-jiwa Tuhan. Penuhilah rumah-Mu dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Itulah kesukaan-Mu mengapa gereja ini hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan nikah-nikah di dalam sidang jemaat. Oh Tuhan, Engkau yang telah memberkati, menyatukan. Tetaplah satu kecuali maut yang memisahkan. Kembalikan Tuhan, perdamaikan dengan-Mu, dengan Engkau. Jemaat-Mu yang menghadapi persoalan di pekerjaannya, di dalam pergumulan ekonominya, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Domba-domba-Mu yang hari-hari ini sudah lupa ke kandang pengembalaan, tersesat dan tidak tahu arah. Hari ini kami berdoa Tuhan, baik yang di Surabaya, di Sidoarjo, dalam nama Yesus, domba-domba-Mu adalah milik-Mu Tuhan. Tarik mereka untuk kembali mengenal Engkau Gembala Agungnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan panti asuhan di tempat ini, panti jompo ini dalam tangan-Mu. Para pengasuh kami titip dalam doa. Kekuatan hikmat, kesehatan untuk Ibu Selvi yang mengkoordinir. Tuhan beri kesehatan di masa lanjut usianya. Mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dan sidang jemaat Tuhan, kita akhiri penyembahan dan doa syafaat kita hari ini dengan penyertaan yang sempurna dari Allah Tritunggal. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita perjalanan hidup kita sepanjang bulan ini lagi. Esok Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali bersama dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya.